Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia sering memandang fotomu dan menyimpan fotomu diam-diam. Jadi ini siapa yang nge-save foto kamu di galerinya dia. Terus kalau malam dia suka melihat fotomu atau memandang dirimu. Jadi, this is fun reading. Diperuntukkan untuk happy-happy, membooster energi positif. Untuk kalian yang mau claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya? Just fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati, dan fokus dengan energi kamu. Aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Namun kamu juga harus bijak dalam memproses ya. Jadi kadang-kadang aku bisa menyampaikan sesuatu secara metafora atau secara harafiah. Jadi harus disesuaikan sama realita. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke, kita langsung mulai aja lihat. Kita bakalan intip energinya dia atau dia siapa yang suka saving foto kamu dan memandang wajahmu. Who's this person? Oke, dia sebenarnya kalau dari segi style, kalau aku lihat ada keunikan gitu. Terus aku ngelihat di sini level kehidupannya cukup baik saat ini. Memang orangnya itu melakukan banyak perubahan gitu. Contoh dulu adalah orang yang egois, sekarang udah tidak egois. Jadi dia pun mengalami fase perubahan kedewasaan kalau aku lihat. Orangnya saat ini cukup dewasa, cukup bijak, bijaksana. Terus kalau aku lihat di sini ada orang yang memang dekat banget sama keluarga. Jadi family person banget. Jadi apa-apa keluarga. Terus kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian memang berhubungan sama seseorang yang memang tinggalnya cukup jauh dari tempat tinggalmu. Di sini orangnya bisa dipercaya. Kemungkinan kamu bisa di-link sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Jadi sangat honest, sangat jujur gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang prinsipnya itu memang dibangun karena ajaran-ajaran keluarga yang cukup kuat ya. Jadi dia tuh punya keluarga yang sangat strict, sangat kuat ajarannya soal keyakinan atau soal adat istiadat gitu. Terus di sini aku ngelihatnya memang fase pendewasaannya dia itu bukan fase yang manis. Jadi memang mesti disentil dulu. Terus juga kayak pernah dia di fase jadi player, suka main kesana kesini. Cuman saat ini fasenya sangat berubah. Kedewasaan yang dia dapat itu bagaikan petir di siang bolong. Jadi ada keadaan dimana segala sesuatu di hidupnya berubah gitu karena ada satu kejadian. Aku tidak bisa spesifik kejadian apa saat dia melakukan perubahan karena kayak yang aku lihat di sini momennya tuh kayak ada yang kehilangan sosok yang dicintai, terus ada yang dibangun runtuh gitu. Jadi keadaan-keadaan yang memang kayak konsepnya kayak awakening. Jadi kayak dia tuh yang mati di dalam dirinya atau yang tertidur di dalam dirinya tuh bangkit gitu. Jadi proses awakening ada juga spiritual awakening. So aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya. Just read guiding love umbrella guiding this. Show me about this person that save the people who watch this video photos and secretly saving them and watch them and see them, mesmerized about them, adoring them. Who's this person? Oke, di sini ada the world. Ya, ini bisa dibilang kayak pertama lingkungan sosial kalian sama kalian berdua tuh beda gitu. Lingkungan sosial beda, dunia kalian berbeda. Terus dunia berbeda itu bukan kalau secara metafora istilahnya dia tinggal di air, kamu tinggal di darat. Jadi kayak segi lifestyle. Contoh kamu adalah sosok orang yang sering olahraga gitu, selalu fit, selalu apa-apa olahraga. Sementara kalau dia tuh mungkin sebaliknya.
Jadi kayak lifestyle kebiasaan juga beda gitu. Yang biasanya mungkin jam-jamnya kamu olahraga, dia lebih prefer buat tidur gitu. Atau buat santai atau buat hangout sama teman-teman. Jadi ini lifestyle-nya dia beda sama diri kamu, dunia kalian juga berbeda. Terus kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang punya teman banyak ya. Jadi koneksinya luas sekali. Terus kalau aku lihat di sini ada beberapa dari mereka yang bilingual. Jadi kayak bisa lebih dari 2 bahasa atau lebih dari 1 bahasa gitu, menguasai ya bahasa. Terus di sini dari The Wheel of Fortune, dia punya keberuntungan. Pertama, keberuntungannya soal finansial. Finansial aman karena memang dia datang dari keluarga yang mampu untuk memberikan dia keamanan finansial dan kenyamanan finansial. There's a lot of privilege dalam hidup orang ini. Jadi privilege-nya itu bisa dalam koneksi, kayak dia mau bekerja pasti ada koneksinya. Mau berbisnis ada koneksinya dari keluarga. Jadi apapun yang dia lakukan segi karir dan finansial cukup aman gitu. Keberuntungan lainnya adalah ini keberuntungan soal lingkungan sekitar. Jadi dia pernah di fase ketemu sama teman-teman yang memang buat pelajaran lah untuk dia. Bentuknya seperti kayak teman-teman yang ada positif dan negatifnya, tapi memang lebih banyak memberikan pelajaran apa itu hal negatif. Jadi kalau aku lihat beruntungnya dia adalah semesta selalu melindungi dia dan menggeser orang-orang yang negatif gitu. Dari energi The Wheel of Fortune sendiri, kalau aku lihat dia adalah tipe orang yang solid ya. Jadi contoh dari awal sampai akhir, saat kamu ketemu sama dia, kalau dia bilang gak suka ya tetap gak suka gitu. Jadi cukup bulat dan dia punya tekad yang bulat. The King of Wands, ini adalah orang yang sangat passionate tentang apa yang dia lakukan. Jadi dia melakukan pekerjaan bukan karena harus kerja, tapi karena memang dia mencintai pekerjaannya. The Knight of Wands, kamu bisa dealing sama energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Jadi saat ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, replikasikannya saat kamu nonton. Tapi saat kita membaca ini, energinya dia tuh lagi di turning point soal kehidupan. Jadi turning point itu kayak gini. Ada pasti satu momen dalam hidup kita melakukan perubahan yang benar-benar untuk masa depan lah gitu. Kalau menurut dictionary kan turning point itu kayak titik balik ya. Jadi kayak dia melihat segala kehidupannya dari konsep yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di fase sekarang lagi banyak perubahan dan dia bukan tipe orang yang stay di dalam siklus yang sama dengan waktu yang lama gitu. Jadi kalau dia tahu ada sebuah hal yang memang harus berakhir, ya udah harus berakhir. Dia bukan tipe orang yang gagal move on. Dia bukan tipe orang yang kayak move on-nya tuh lama. Jadi dia tipe orang yang memang benar-benar kalau memang saatnya untuk berubah ya berubah, saatnya untuk maju-maju, saatnya untuk diam-diam gitu. Tapi ada selalu perubahan dan pergerakan, dan istilahnya kalau ngomongin soal software ya dia tuh kayak update terus gitu. Pencerahan, pembaruan di pikiran selalu update. Dari sini The Nine of Wands sama The Wheel of Fortune itu kayak memvalidasi dia di titik di dalam kehidupan yang terus maju. Dia it's no time to rest kalau aku lihat saat ini. Belum waktunya dia untuk benar-benar berdiam gitu. Saatnya memang mengejar sesuatu atau memang melakukan sebuah perubahan dalam bentuk pendewasaan dan perkembangan diri. Terus kalau aku lihat di sini passionnya cukup membara ya. Ini kalau apinya sangat membara. Jadi untuk pekerjaan yang dia lakukan dia semangat banget untuk kehidupan ya. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang kayak lemah, lesu, lelah, ya udah pasrah, bye gitu. Enggak, dia tetap ada semangat, ada rintangan, dia bakalan, contoh ya, dia lagi jalan terus ada jalan buntu atau ada rintangan, dia tuh bukan tipe orang yang kayak patah semangat. Dia lebih seperti kayak oke, aku harus ngapain nih gitu, aku loncat kah atau aku putar balik kah gitu. Dia tuh tetap di fase dimana semangat walaupun mengalami blok atau hambatan-hambatan dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama sosok orang yang very masculine, energinya masculine yang fiery. Jadi orang yang memang bukan tipe
sabar ya, ini tipe yang seradak-seriduk orangnya. Jadi tipenya dia tuh ya nafsu, passion, chemistry dia tuh kayak luar biasa. Dan kalau aku lihat dia itu tipe orang yang memang very sexual person. Jadi kalau aku lihat dari segi warna kulitnya eksotik dan seksi, terus dari segi wajah dan raut muka juga seksi. Untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama feminin, dia adalah tipe orang yang entah kenapa terbalik, agak konservatif, malah lebih kayak galak gitu. Walaupun ada sisi seksualnya, cuman dia itu kayak sangat menutup diri gitu. Bahkan untuk obrolan yang ke arah intimate, dia tuh agak membatasi diri. So kita bakalan validasi lagi dari sini. Bakal lihat. Cuman saat ini karena aku lihat di sini kan dia di fase lagi memang fokus banget untuk melakukan perkembangan ya, atau karir dan hal-hal lainnya. Dia tuh pengen untuk mendekat, tapi untuk kemampuan dia tuh tahu kalau dia tuh belum mampu untuk itu. Contoh kayak misalnya dia tuh tahu untuk berpasangan dia harus membagi waktu gitu, harus memberikan pasangannya waktu, harus memberikan pasangannya prioritas gitu. Dia tahu tidak bisa itu, makanya tuh dia tuh bisa pintar dan dewasa, bisa membagi atau membelah mana itu keinginan, aku pengen nih sama kamu gitu, aku pengen menjalani hubungan nih sama kamu, atau aku pengen komitmen sama kamu, sama kemampuan gitu. Karena dia tahu dia tidak mampu, belum mampu, makanya dia tidak benar-benar dalam arti kayak nge-push dirinya dia atau mendorong dirinya dia untuk melakukan keinginannya dia gitu. Jadi cukup dewasa orangnya. Jadi harus tahu perbedaan antara kepengen sama kemampuan. Dia tuh seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini dia juga bukan tipe orang yang walaupun kelihatannya egonya besar ya gitu, walaupun bakalan kelihatan kayak arogan, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena dia tahu worth-nya dia tahu kemampuan dia, kebutuhan dia tahu dirinya siapa, apa yang dia pengen, apa yang dia tuju, dia butuhkan, dia tahu. Nah, dari energi The Moon sendiri ada perbedaan antara kamu sama dia. Dia pun menghargai. Dia bukan tipe orang yang oke, kamu beda sama aku, kamu harus sesuai sama aku. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Jadi kan ada orang yang kalau secara gambaran kayak gini. Contoh ada kotak dan bulat lah gitu. Kotak itu kalau misalnya egonya besar, dia berharap si bulat bentuknya juga kotak gitu. Tapi karena dia adalah orang yang menghargai perbedaan, jadi walaupun ada kotak, bulat, segitiga, apapun, ya udah kamu jadi dirimu gitu. Mau tentang keyakinan, mau tentang pemahaman kehidupan, mau tentang pegangan hidup, mau tentang apapun itu, spirituality juga kalau beda ya udah beda. Dia bukan tipe orang yang maksa gitu. Walaupun kalau kita lihat di karir, dia tipe orang yang kayak no nih, kalau ini harus sesuai nih sama apa yang aku mau. Jadi dia tahu perbedaannya. Perbedaan cara treat manusia yang penuh dengan perbedaan, dia itu sangat toleransi sama di karir. Kalau di karir dia itu bagaikan rajanya lah di pekerjaannya dia gitu. Karena kalau aku lihat kalau di pekerjaan dia cukup istilahnya, kalau dia diatur sama orang lain, malah justru pekerjaan tuh bakalan jadi berantakan gitu. Sementara kalau misalnya ngomongin soal hubungan sama manusia, dia bukan tipe orang yang controlling. Posesif, iya. Posesif tuh dalam arti kayak cemburu, ingin memiliki atau ingin selalu dekat, kayak kepo, kamu kemana, ngapain, sama siapa. Cuman tidak dalam bentuk kamu harus ngikutin aku gitu. Jadi dari energi The Moon sendiri, aku lihat di sini ada soul connection atau batin ya, ada ikatan batin, kayak dia bisa ngerasain perasaan kamu atau sebaliknya. Nah, ini bisa dalam bentuk kamu punya intuisi yang kuat, jadi kamu bisa memahamin dia, atau sebaliknya gitu, dia yang punya intuisi kuat, dia bisa memahamin dirimu. Dari energi The Moon sendiri, kamu bisa duel sama Pisces. Orangnya sensitif, cuman kalau aku lihat di sini sensitifnya lebih ke arah spiritual ya gitu.
sensitif yang spiritual. Kan ada orang yang sensitif secara perasaan, jadi perasaannya sangat delicate perasaannya sangat lembut jadi sangat sensitif atau sangat mudah untuk tergores nih contoh perasaannya. Tapi kalau ini dia sensitifnya lebih seperti sensitif yang ke arah spiritual atau hal-hal yang supernatural. Nah, dia tipe orang yang punya pemahaman bagus nih gitu. Contohnya dia tahu tentang diri kamu tanpa kamu ngomong gitu. Jadi sense of knowing-nya bagus, jadi clear knowing atau clairvoyance. Jadi dia tahu nih kamu tuh bagaimana, kamu tuh siapa, apa yang kamu butuhkan dan segala macam. Tapi dia tidak mendikte, dia tahu cara nempatin diri gitu. Dari energi The High Priestess sendiri, dia orang yang it's more like apa ya, like a puzzle kalau aku lihat. Jadi kamu butuh perspektif yang benar untuk bisa pahamin orang ini. Dan it's dia kayak layer gitu, kayak layer onion, kayak layernya apa tuh namanya, bawang bombay kan kalau dikupas ada layer lagi, ada layer lagi, ada lapisan-lapisan. Nah, dia tipe orang yang seperti itu. Cara dia beradaptasi atau cara dia berhubungan sama orang-orang berdasarkan peran gitu, berdasarkan role, bukan karena dia pakai topeng, karena dia menyesuaikan. Contoh, kalau sama teman nongkrong ya udah ngomongnya kayak anak nongkrong gitu. Tapi kalau dia ngobrol sama orang tua, dia nggak akan seperti itu. Jadi bukan berarti dia tidak menjadi dirinya sendiri, tapi dia tahu tempat, tahu tata krama, tahu cara bicara, tahu cara untuk melihat keadaan dan melihat situasi, dan tahu cara harus menunjukkan dirinya seperti apa, menempatkan dirinya kayak gimana. Cukup pintar orangnya. Jadi The Nine of Pentacles sendiri, kalau aku lihat di sini dia malah nyaman sama kesendirian untuk momen saat ini. Jadi yang tadi aku bilang, pengen nih untuk sama diri kamu, kayak mendambakan diri kamu, sering melihat fotomu. Tapi kalau untuk kesiapan untuk bersama atau men-sharing kehidupan atau membagi kehidupan, belum di proses tersebut. Jadi karena dia masih fokus, apa nih dalam hidupku ada apa lagi nih gitu. Pertama, jalan spiritualnya dia tahu nih ada spiritual awakening, dia harus menjalani spiritual awakening dulu. Kedua, ini bisa ngomongin masalah keluarga, prioritas keluarga atau masalah karir yang harus dia fokusin dulu. Jadi untuk membagi waktu, perhatian, dan prioritas, saat ini dia masih membaginya untuk kebutuhannya dia sendiri, yaitu perkembangan diri, spiritual, keluarga gitu. So aku bakalan lihat ke selanjutnya. Aku bakalan lihat dari Oracle card. Tell me more about this connection. Loneliness. Pertama, dia memang sendiri saat ini. Really single. Jadi memang ngerasa sendiri banget gitu. Jadi kalau aku lihat malah dia berdamai sama dirinya sendiri dan berdamai sama kesepian. Kayak looking you from afar. Kalau aku lihat, kalau kamu lihat dia ada sosok orang di sini gunain binocular tuh teropong. Pakai teropong untuk melihat dari jarak jauh gitu. Bukan berarti dia kepengen dia harus selalu ada di hadapan kamu, tapi dia memperhatikan dari jauh. Karena itu dia lagi berdamai sama loneliness-nya dia. Dia tahu nih fasenya lagi harus sendiri gitu. Fasenya memang harus dia, ini kan di puncak gunung ya, dia harus sendiri di puncak gunung gitu. Perspektifnya karena lagi diperbaharui atau lagi dia harus melihat di posisi tersebut gitu. Kadang-kadang kita harus ada di posisi sendiri agar kita bisa ngelihat di dalam hidup kita yang penting apa sih, yang paling berharga apa sih, yang paling dibutuhin apa sih gitu. Di sini ada riding. Ini yang tadi aku bilang, dia selalu bergerak maju gitu. Perkembangannya pesat banget hidupnya, sweet. Dia tuh kalau ngomong manis sekali. Dia tuh pintar untuk ngomong. Terus dia juga kalau aku lihat ini orang yang bisa dibilang dia bukan suka ngubar janji ya, cuman dia tahu cara untuk komplimen orang lain, cara untuk memberikan pujian gitu.
Di sini ada travel. Nah, ini jarak kamu sama dia cukup jauh, kayak traveling jadinya. Pertama, Shimemoi. Jika kalian kaget, aku pun kaget. Dia itu kalau aku lihat pertama memang dia suka traveling, dia suka berjalan-jalan, dia suka bergaul sama orang-orang luar, dia bahkan suka melakukan perjalanan untuk mencari inspirasi lah gitu. Jadi koneksinya banyak di luar. Tapi ini juga ngomongin secara metaforanya, dia di fase dimana dia selalu bergerak maju gitu. Memang dia kayak dikasih penglihatan ya sama semesta untuk kamu arahnya ke sini nih, ini ada sesuatu yang harus kamu raih nih di sini gitu. Makanya dia mengejar itu. So aku bakalan lihat lagi, aku mau lihat alasan kenapa kenapa dia kenapa dia menyimpan fotomu diam-diam dan memandang fotomu diam-diam. The Eight of Cups. Kamu membuat dia semangat loh untuk meraih tujuan hidupnya dia. Jadi kayak ngelihat foto kamu tuh ngebuat dia tuh kayak benar-benar bisa membooster energinya dia untuk sukses gitu. Kayak kamu muse, kamu menginspirasi dirinya. Setiap dia lihat foto kamu, dia ngerasa happy, ngerasa bahagia. Happiness yang simple, kayak dia bahkan kayak senyum-senyum sendiri gitu. Terus dari energi di Chariot ini juga, Chariot sama The Knight of Wands itu kayak entah kenapa, kayak ngeliat foto kamu nih, kamu tujuan aku nih gitu. Aku bakalan mengusahakan sesegera mungkin untuk mencapai tujuan hidupku atau memenuhi apa yang harus aku perjuangkan dulu gitu untuk ketemu dirimu. Jadi ini kayak kamu bagai pacuan hidup. But dari energi The Fool sendiri ini happiness yang sangat simple. Jadi kayak ngeliat foto kamu bisa bikin dia bahagia gitu. The Knight of Wands ini balik lagi, ini ngomongin soal kebiasaan, passion. Ini kayak kamu seseorang yang dia tuju. The Eight of Cups, saat dia sendiri, dia ngerasa kayak dia gak sendiri gitu saat memandang fotomu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada The Knight of Star. Sabar ya, karena kalau aku lihat yang tadi aku bilang, dia tuh bukan tipe orang yang kayak harus banget sekarang gitu, harus banget memenuhi apa yang dia pengen. Dia tuh di posisi dimana egonya dia udah bukan ego yang tinggi lagi, jadi dia mampu untuk santai. Dari energi The Knight of Star ini ditunjukkan kayak kamu nge-guiding dia. Jadi kayak kamu menginspirasi dirinya agar dia tuh meraih tujuan hidupnya. Cuman dari The Knight of Stars sendiri, ini kan kayak kartu yang memang datangnya slow ya. Jadi untuk kayak pertemuan dan persatuan datangnya slow, datangnya juga pasti tapi slow. Slow tapi pasti. Slow but sure. Cuman kalau aku lihat dari sini, dia itu cukup bisa memberikan energi ketenangan dalam hidup kamu. Jadi kayak bisa memberikan energi ketenangan tuh kayak entah itu dari doa dan segala macam. Cuman dari energi Temperance sendiri, ini ngomongin soal balance, keseimbangan, ketenangan. Jadi kalau aku lihat ke depannya nanti ada ketenangan dan kamu pun tidak terlalu anxious untuk kedatangan dia ya gitu. Cuman nanti The Knight of Crystal ini, The Knight of Crystal itu kalau aku lihat ada momennya dimana ada pesan yang akan hadir. Kalau ini kan ngomongin soal sesuatu yang masuk ke logika ya, atau masuk ke dalam pikiran. Nah ini nanti ada pesan yang akan hadir, bisa dalam waktu dekat. Jadi pesan-pesan dari semesta, kamu tinggal lihat tanda-tandanya. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa subscribe, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye.